قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa dan selalu bersyukur serta memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat dikala diberikan kesempatan bagi kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan bagi kita bersama untuk berubudiyah, betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada tujuan bagi mereka yang datang ke kota Madinah kecuali mereka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan di antara nikmat yang harus selalu kita ingat. Karena dengan kita mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala akan semakin membuat kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan kita juga harus tahu di antara makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri dengan beribadah, melakukan kebaikan dan kebajikan karena Allah semata. Makanya di dalam sebuah riwayat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ia bertanya kepada suaminya, kepada nabinya, kepada rasulnya, tak kala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu khusyuk melaksanakan salat malam dalam waktu yang sangat lama sekali. Karena memang ikhwatul Islam, salat malam itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi pasti akan melakukan salat malam. Kalau Nabi tidak melakukannya, maka Nabi akan menggantinya di siang hari. Makanya ada 3 surat yang disebut dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebut dengan surat Muhammad. Yang kedua disebut dengan surat Al-Muzammil. Dan yang ketiga adalah surat Al-Muddathir. 3 surat ini disebut dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari ketiga surat ini adalah surat Al-Muzammil, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi untuk senantiasa melakukan salat malam. Tentu itu hukumnya berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. Kemudian ketika Nabi SAW melakukan salat malam, lama sekali Nabi melakukannya. Sampai-sampai karena setiap malam Nabi melakukannya, berdiri dalam waktu yang lama, maka bengkak kaki Nabi SAW. Kemudian ibunda kita Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW karena kasihan kepada suaminya. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah ampunkan dosamu yang pernah berlalu dan yang akan datang? Bukankah Allah berikan karunia, kemuliaan, kasih sayang yang luar biasa melebihi daripada hamba-hamba yang lainnya? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Bukankah untukmu maqamah mahmudah?" Disebutkan semua keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi mendengarkan istrinya mengatakan yang demikian, maka apa jawaban Rasulullah SAW? "Wahai Aisyah, afala ahabbu an akuna 'abdan syakura?" Kalau seandainya Allah ampunkan dosaku, Allah berikan kelebihan kepada diriku, Allah angkat derajatku, Allah jamin surga untuk diriku, tidakkah pantas kalau seandainya aku berhak menjadi hamba yang bersyukur? Apa maknanya ikhwatul Islam?
Nabi SAW diberikan nikmat dan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingin menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara Nabi bersyukur kepada Allah? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan saking lamanya Nabi berdiri bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam bahwa hakikat syukur yang sebenarnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan hati mudah bagi kita melakukannya. Bersyukur kepada Allah dengan lisan mengucapkan alhamdulillah juga tidak berat. Tapi bersyukur yang berat itu adalah dengan ibadah kepada Allah. Dan setiap kali Allah menyebutkan masalah ini, maka Allah tutup ayat dengan menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur itu tidak banyak. Kenapa? Karena mereka yang bersyukur yang sesungguhnya adalah mereka yang selalu berubudiyah dan beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga kita harus ingat, ketika Allah berikan kepada kita nikmat datang ke kota Madinah, ada tanggung jawab di belakangnya, yaitu bagaimana kita selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu berubudiyah, menghambakan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Insyirah yang semua kita menghafalnya, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan senantiasa mengangkat namamu ya Rasulullah. Artinya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat sana. Dan di antara bentuk Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi, maka Allah pun mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit. Maka itulah makna daripada Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah membanggakan dan memuji Nabi fil mala'il a'la, yaitu di alam langit yang ada di sana. Apabila alam langit mereka memuji Nabi, maka alam dunia pun mereka akan memuji Nabi. Dan itulah maknanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi, artinya diangkat nama Nabi. Kemudian malaikat berselawat kepada Nabi, berbeza maknanya dengan Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat yang berselawat kepada Nabi artinya istighfar. Kemudian yang ketiga, perintah kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian. Apa makna sallu? Artinya adalah bagaimana berdoa, karena selawat itu dari hamba kepada Nabi artinya adalah doa. Wasallimu, ucapkanlah salam. Apa arti salam? Salam yang kita ucapkan kepada Nabi sambil mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu alayka ya Rasulullah, artinya adalah agar kita meminta semua kebaikan diberikan kepada Nabi, dan kita berlindung agar semua keburukan dihindarkan, atau kita meminta agar semua keburukan dihindarkan dari Nabi. Itulah makna salam yang kita ucapkan, dan itu pula lah makna salawat yang kita antarkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita membiasakan lisan dan lidah untuk tidak pernah kering dari mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan antara jodoh Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengatakan ikhwatul Islam, Madinah dengan Nabi adalah dua hal yang tidak terpisahkan, artinya mereka berjodoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala diusir dari kampung halamannya karena berdakwah, mengatakan dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan innama ilahukum ilahu wahid. Maka banyak di antara mereka yang tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun pergi ke sebuah daerah yang bernama Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke sana karena itu merupakan kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di mana Nabi dulu menghabiskan masa kecilnya di sana.
Karena ibu Nabi yang menyusui Nabi namanya adalah Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu adalah kabilah yang ada di sana. As-Sa'ad, Bani Sa'ad, dan Bani Sa'ad itu adalah kabilah yang ada di Taif. Artinya 4 tahun lamanya Nabi menghabiskan masa kecilnya di Taif. Sehingga dikala Nabi berdakwah, kemudian dakwahnya tidak diterima di kota Mekah, maka Nabi mencoba pergi berdakwah ke kampung halaman yang pernah Nabi menghabiskan masa kecilnya di sana. Nabi pergi ke Taif dengan harapan orang-orang Taif mereka menerima dakwah Nabi SAW. Namun harapan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya ketika Nabi keluar dari Mekah menuju Taif dan orang-orang Taif mereka menerima dakwah Nabi, maka kita tidak akan pernah kenal dengan yang namanya Madinah. Maka kita semuanya akan pergi ke sana karena akan menjadi markas bagi Nabi dan seluruh kaum muslimin. Tapi Allah belum menakdirkan Taif untuk menjadi markas kaum muslimin. Ketika Nabi sampai di sana berdakwah, jangankan dakwah diterima, tapi caci makian, cacian dan makian yang didapatkan oleh baginda Nabi yang mulia, bahkan berdarah jasad Nabi SAW. Kemudian Nabi pun pulang. Ketika pulang ke kota Madinah, ke kota Makkah Al-Mukarramah, maka setelahnya beberapa saat Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi melalui mimpi. Dan Nabi pun mengatakan, uritu dara hijratikum, Allah perlihatkan kepadaku daerah tempat di mana kalian akan hijrah. Kemudian ternyata tempat tersebut adalah Yathrib atau yang kita kenal dengan Al-Madinah. Maka dikala Nabi mengatakan mimpi ini, para sahabat mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah, sedangkan Nabi masih menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya ketika tekanan dakwah semakin besar dirasakan oleh Nabi, yang mana puncak daripada kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka ingin membunuh Nabi SAW. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah yang ada di samping Ka'bah Al-Musharrafah, yang mana perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang intisarinya bagaimana cara membunuh Muhammad, sehingga iblis pun ikut campur di dalam rapat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy bagaimana cara membunuh Muhammad. Sehingga ketika mereka sudah bersepakat untuk membunuh Nabi SAW, di saat itulah Allah memerintahkan Nabi untuk meninggalkan Makkah. Ketika Nabi meninggalkan Makkah, Nabi bukan bangga meninggalkan Makkah. Maka di saat itulah dikala Nabi berada di pasar yang ada di Makkah, kurang lebih tidak jauh dari Makkah, dari kotanya, Nabi pun mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah tanah yang terbaik dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya kaumku mereka tidak mengusirku, artinya Nabi tidak keluar, tapi Nabi dikeluarkan, ukhriju, Nabi diusir, Nabi dikeluarkan. Kalaulah aku tidak dikeluarkan, aku tidak diusir, maka aku tidak akan pernah meninggalkan Makkah untuk selama-lamanya. Itu merupakan ungkapan perpisahan yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada kota Makkah. Namun apalah daya, dakwah Nabi tidak berkembang di sana. Pada akhirnya Allah perintahkan Nabi ke suatu tempat yang Allah tahu kalau tempat itu merupakan tempat dakwah Nabi akan berkembang dengan pesat, dakwah Nabi SAW akan kuat, dan Nabi dijadikan berjodoh dengan daerah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah ke sana. Maka Nabi pun berhijrah ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, orang-orang Madinah sudah terlalu rindu kepada Rasulullah SAW. Mereka siang dan malam mereka menunggu kedatangan Nabi SAW. Semenjak mereka mengetahui Nabi meninggalkan Mekah ingin menuju Madinah, maka semenjak itu pula lah setiap hari penduduk Madinah mereka keluar. Mereka tinggalkan pekerjaannya, mereka tinggalkan urusannya. Yang mereka bayangkan adalah bagaimana menanti Nabi SAW. Sehingga setiap pagi sampai siang, sampai matahari betul-betul panas, maka mereka keluar menunggu Nabi SAW. Kemudian setelah panas, maka mereka tidak menemukan Nabi atau tidak melihat Nabi, mereka pulang kembali ke rumahnya. Kemudian keesokan hari diulang lagi, dari pagi sampai siang, setiap hari mereka melakukan yang demikian. Mereka tinggalkan semuanya karena hati mereka begitu rindu kepada Muhammad bin Abdullah SAW. Pada akhirnya dikala mereka pulang, tiba-tiba ada seorang Yahudi yang dia naik ke atas rumahnya di siang yang sangat panas. Tiba-tiba dia melihat bayangan cahaya yang berwarna putih. Karena memang Nabi dan Abu Bakar diberikan hadiah oleh salah seorang yang bernama Zubair bin Awam. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, sahabat Zubair bin Awam memberikan hadiah pakaian berwarna putih kepada Nabi SAW.
Kemudian dikala orang Yahudi ini melihat dua bayangan putih, maka dia juga tidak bisa menahan diri, karena dia tahu itu adalah Nabi. Orang Yahudi mereka lebih tahu dari kaum muslimin mana Nabi SAW. Sehingga dikala dia naik ke atas rumahnya, dia menyaksikan Nabi dan Abu Bakar berjalan, maka di saat itulah dia berteriak dengan suara yang lantang, inilah orang-orang yang kalian tunggu wahai penduduk Madinah. Ini orang-orang yang kalian tunggu sudah datang. Mendengarkan kalimat ini, penduduk Madinah semuanya keluar menyambut Nabi SAW, dan di saat itulah terobat kerinduan mereka, penantian yang begitu lama menunggu Muhammad bin Abdullah SAW. Begitulah orang Madinah, dan begitulah Nabi SAW datang ke Madinah. Datangnya Nabi SAW ke Madinah adalah arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Madinah adalah tanah yang dipilih oleh Allah sebagai tempat tinggal Nabi SAW, sehingga Nabi akan tinggal selama-lamanya di kota Madinah. 10 tahun Nabi hidup di kota Madinah, dan Nabi pun wafat dikuburkan di kota Madinah, dan Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya sampai Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sana. Begitulah kemuliaan kota Madinah, kota yang berjodoh dengan Nabi SAW. Kota Madinah tidak punya nama, kecuali namanya disandarkan kepada Nabi yang mulia. Maka dia pun mendapatkan sebuah gelar yang sangat indah, Al-Madinah, Madinah Al-Madinah Al-Nabawiyah, yaitu Madinah Nabi atau kotanya Nabi SAW, agar kita tahu bagaimana kemuliaan yang dirasakan oleh penduduk Madinah dan bagaimana Madinah berjodoh dengan Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik dikala menyambut Nabi, dan dia termasuk orang yang menyambut kedatangan Nabi SAW. Dia pada waktu itu masih kecil, dia masih belum genap umurnya 10 tahun. Maka dia pun mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, syahidtuhu yawma dakhala al-Madinah, aku melihat Nabi SAW dikala Nabi masuk ke dalam kota Madinah. Fama ra'aitu yawman qat, dan aku tidak pernah menyaksikan hari yang paling indah dirasakan oleh penduduk Madinah kecuali hari di mana Nabi datang ke dalamnya. Kana ahsan wala adwa min yaumin dakhala alaina fihi Rasulullah SAW. Hari yang membuat Madinah begitu cerah, yang membuat Madinah seolah-olah memancarkan cahaya dan sangat indah, yaitu hari kedatangan Nabi SAW. Bahkan ikhwatul Islam, ada salah seorang yang beragama Yahudi, namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini bukan sembarangan orang Yahudi, tapi dia adalah pemukanya orang Yahudi. Dia tahu tentang agama Yahudi, dan dia tahu Nabi akan datang ke kota Madinah. Dia pun rindu sebagaimana rindunya kaum muslimin, karena memang hukum asalnya orang Yahudi mereka tidaklah tinggal di kota Madinah kecuali karena ingin menyambut kedatangan Nabi terakhir. Orang Yahudi tidak pernah ada sejarahnya orang Yahudi merupakan tempat tinggalnya Madinah. Tanah Yahudi itu bukan di sini. Tapi kenapa mereka dulu banyak di sini? Karena mereka tahu melalui kitabnya, melalui Taurat, bahwa yang bernama Ahmad itu akan hijrah dan tinggal di kota Madinah. Sehingga sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, bahkan sebelum Nabi lahir, semua mereka rata-rata mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Tujuan pertama, ingin menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, begitu juga dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka dia juga ikut datang melihat Nabi SAW. Dikala dia melihat Nabi, kaum muslimin mereka berebutan untuk menyambut Nabi. Ada yang mengatakan, ya Nabi Allah, baituna baitu. Ada di antara mereka yang mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, rumahmu, rumahku adalah rumahmu, tanahku adalah tanahmu. Mereka mengatakan kalimat-kalimat yang sama. Ada yang mengatakan ya Nabi Allah, ada yang mengatakan ya Rasulullah. Kemudian mereka ingin memanggil Nabi SAW tinggal di rumah kami adalah rumahmu. Kemudian tiba-tiba datang yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dikala datang, dia pun mendekat melihat Nabi SAW. Apa ungkapan yang pertama kali dikatakan oleh Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi? Dia pun mengatakan, pertama kali aku melihat wajah Nabi SAW, maka aku tahu wajah ini bukanlah wajah pendusta. Artinya dia betul-betul seorang nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesaksian orang Yahudi. Kemudian pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kaum muslimin? Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu adalah pesan Nabi SAW pertama kali. Kalimat yang pertama kali keluar dari lisan Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah,
Yang pertama, sudah mulai dilalaikan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa kalimat yang pertama? Afshus salam, tebarkan salam, ucapkan assalamualaikum kepada saudara kalian, yang kalian kenal, yang tidak kalian kenal, satu bangsa, tidak satu bangsa. Yang penting apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan assalamualaikum, afshus salam. Kemudian apalagi pesan Nabi SAW, wa at'imut ta'am, berikan makan, berikan sedekah. Terutama bagi kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah datang ke kota Madinah. Kalau seandainya kita melihat ada sebahagian saudara kita yang butuh, ada di antara mereka yang mesti bagi kita untuk menolongnya, maka tolong mereka. Karena itu pesan Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah dan kita berada di kota Madinah. Kemudian apalagi yang dipesan oleh Nabi? Wasallu bil laili wan nasu niyam, hendaklah kalian salat di malam hari sedangkan manusia masih tidur enak-enaknya. Artinya memang kita datang ke sini untuk melakukan salat. Makanya kalau sebelum subuh, jarang di antara kaum muslimin mereka yang datang sholat subuh setengah jam sebelumnya. Ada di antara kita yang datang 3 jam sebelum subuh. Ada di antara kita yang datang ke Masjid Nabawi 2 jam sebelum subuh. Minimal kita datang 1 jam sebelum subuh. Apa yang kita lakukan dengan waktu yang masih panjang ini? Salat. Karena itu memang pesan Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian pun akan masuk surga dengan selamat. Apa maknanya? Karena banyak orang yang masuk surga mereka pun tanpa selamat atau belum diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masuk surga namun mereka ada bekas lukanya, atau mereka sudah diazab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada di antara mereka yang masuk surga seolah-olah deret masuk surganya. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah. Sehingga kita mengatakan ikhwatul Islam, sejarah Nabi dengan kota Madinah merupakan sejarah yang indah. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahui perjodohan yang indah dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Nabi dengan kota Madinah dua hal yang Allah menjodohkannya, sehingga apabila Allah menjodohkannya tidak akan pernah pisah untuk selama-lamanya. Dan itu pun dibuktikan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW hidup di kota Madinah, menghabiskan masa-masa terakhirnya di kota Madinah, dan juga Nabi SAW wafat di kota Madinah di tengah-tengah para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita menyebutkan ikhwatul Islam bahwa Nabi SAW sebagaimana manusia-manusia yang lainnya, Nabi SAW juga sama dengan manusia yang lainnya. Karena memang status Nabi SAW tidak keluar dari status yang namanya basyarun. Basyarun itu artinya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, aku adalah manusia sama dengan kalian. Hanya saja perbedaannya Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Ketika manusia biasa mereka tidur, maka Nabi pun butuh tidur. Ketika manusia biasa mereka makan, maka Nabi pun makan. Ketika manusia biasa mereka butuh keluarga, Nabi pun berkeluarga. Ketika manusia biasa mereka dipanggil oleh Allah, maka Nabi pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada ayat ini. Sehingga wafatnya Nabi SAW sesuatu yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya para sahabat Nabi dikala mendengarkan wafatnya Nabi SAW sulit bagi mereka percaya. Padahal mereka membaca ayat siang dan malam sampai Abu Bakar membacakannya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar membacakan 2 ayat. Yang pertama, Abu Bakar membaca 2 ayat atau ayat yang ada dalam surat Az-Zumar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 30? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahasa ini, ayat ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dengan mengawali dengan kalimat takkid, innaka, sesungguhnya engkau pasti mayyit. Apa arti mayyit? Mati. Wafat, akan menjadi mayat. Itu artinya mayyit. Innaka, sesungguhnya engkau itu siapa? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka mayyitun wa innahum, dan semua mereka, hum itu artinya semua umatmu atau semua manusia, mayyitun, mereka pun akan wafat. Ayat ini selalu kita baca dan selalu dibaca oleh para sahabat Nabi yang mulia. Tapi dikala mereka menyaksikan wafatnya Nabi SAW, sulit rasanya bagi mereka untuk mempercayainya.
Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dikala membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, nabi itu hanya nabi atau rasul utusan Allah, sama dengan utusan-utusan Allah sebelumnya. Kalau utusan Allah sebelumnya mereka dipanggil oleh Allah, mereka wafat, maka nabi pun akan wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, apa kata para sahabat Nabi? Kami seolah-olah tidak pernah mendengarnya, kami tidak pernah membacanya, sampai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jauh-jauh hari diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran disebutkan, di dalam surah Az-Zumar disebutkan, di dalam surah Al-Anbiya juga disebutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, ketahuilah, wa ma itu artinya nafi. Tidak ada satupun, wa ma ja'alna, kami tidak menjadikan satupun yang namanya basyarun, yang namanya manusia, mereka kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Iya, mungkin Nabi Isa mereka masih hidup, tapi Nabi Isa hidupnya bukan di dunia, tapi hidupnya di akhirat sana atau di alam lainnya. Makanya Allah mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Allah tidak pernah menjadikan manusia, yang namanya manusia, mereka bisa kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Afa imitta, Allah gunakan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang pasti dan pasti terjadi. Afa imitta, kalau seandainya engkau hidup, fahumul khalidun, apakah manusia yang lainnya akan kekal? Artinya Allah ingin mengabarkan kepada kita bersama ikhwatul Islam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya mereka wafat, maka Nabi pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan kita ingin sampaikan ikhwatul Islam, bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kisah yang sangat indah. Di antara salah satunya, kemarin kita menyebutkan sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berawal dari 3 perkara. Yang pertama, sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkuburan Baqi'. Ketika Nabi berziarah ke perkuburan Baqi', perkuburan yang Jibril datang menyampaikan perintah Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk berziarah ke perkuburan Baqi'. Makanya kaum muslimin, mereka yang datang ke kota Madinah jangan pulang sampai mereka berziarah ke perkuburan Baqi'. Berziarah ke perkuburan Baqi', diusahakan kita masuk ke dalamnya. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita bisa masuk ke dalamnya. Jangan cukup hanya berziarah di luar saja. Karena itu apabila Allah perintahkan kepada Nabi, maka tentu kita lebih ditekankan untuk datang berziarah ke sana. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin ikhwatul Islam berziarah ke perkuburan Baqi', dan dianjurkan kita masuk sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dan alhamdulillah ada waktu-waktunya. Waktu berziarah ke perkuburan Baqi' untuk bisa, atau pintunya dibuka untuk khalayak ramai. Ada yang setelah subuh, sepengetahuan kami ya, ada yang setelah subuh dan ada yang setelah asar. Sedangkan waktu-waktu yang lainnya itu tidak boleh bagi kita masuk kecuali saudara-saudara dan mereka yang mengantarkan jenazah sahaja. Artinya kalau ada nanti di antara kita yang ingin berziarah, maka cari waktu ini. Dia sholat di bagian depan masjid. Kemudian biasanya setelah sholat subuh akan ada jenazah yang disolatkan. Kemudian mereka ikut berlari mengantarkan jenazah agar mereka mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Kemudian mereka masuk, itu yang namanya berziarah ke perkuburan Baqi'. Kalau hanya sekedar di luar saja, belum sempurna ziarahnya. Begitu juga dengan syuhada Uhud. Nah, di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW terakhir kali berziarah ke perkuburan Baqi'. Dan Nabi SAW juga berziarah ke perkuburan Uhud. Kemudian sepulangnya Nabi dari ziarah ini, maka Nabi merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dan Nabi pun mengatakan, bal ana ya Aisyah wa ra'sah. Akan tetapi yang sakit kepala itu wahai Aisyah, aku yang sakit kepala. Kemudian ikhwatul Islam, itu sakit yang pertama kali dirasakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi SAW sakit? Dan ini merupakan penyebab wafatnya Nabi SAW adalah bekas racun yang pernah termakan oleh Nabi ketika terjadi perang Khaybar. Kapan perang Khaybar? Kita kembali ulang, kapan perang Khaybar? Kemarin baru kita tanya. Tahun ke 5, 6, 5 atau 6? 5.
Siapa yang jawab 5? Angkat tangan. Kenapa 5? Kemarin sudah dibahas ya. Kemarin sudah dibahas 5 ya? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah salah 100% ya. Baik, alhamdulillah. Yang 5 itu adalah perang Khandaq. Perang Khandaq atau Ahzab. Kalau Khaybar pada tahun ke-8 Fathul Makkah dengan Hunain, dengan Mu'tah ke-7. Susah ya mengingat sejarah ya. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Sejarah manusia kapan? Iya, karena memang kita namanya adalah al-insan. Al-insan ma sumil insanu insanan illa linasihi. Tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali karena lupa. Jadi lupa itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau selalu lupa. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Ketika terjadi perang Khaybar, maka ada makanan yang termakan oleh Nabi. Kalau ada yang mengatakan, kalau seandainya makanan yang sudah diracun ini yang menyebabkan wafatnya Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan Nabi wafat tidak sama dengan wafatnya manusia biasa. Artinya Nabi wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang para ulama mereka berbeda. Kenapa atau bagaimana wafatnya Rasulullah SAW? Karena memang Allah sendiri memberikan dua pilihan kepada kita semuanya. Apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mat, kalau seandainya Nabi meninggal, au qutila, atau Nabi terbunuh. Di dalam ayat ini, di dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah jelas mengatakan dua pilihan. Kalau seandainya Nabi wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa, au qutila, atau terbunuh. Terbunuh itu artinya ada yang membunuhnya, usahanya. Nah, sehingga para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, para ulama mereka berbeda dan kita pun berbeda, dan perbedaan itu muncul dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana wafatnya Rasulullah SAW? Apakah Nabi wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa, atau Nabi wafat gara-gara racun ini? Karena apabila Nabi wafat dan salah satu penyebabnya adalah efek samping daripada racun yang pernah termakan oleh Nabi, berarti Nabi sebagai seorang syahid, dan kemuliaan Nabi tentu lebih mulia. Karena orang yang wafat seperti biasa dengan orang yang wafat syahid, maka itu berbeda hukumnya, berbeda pahalanya, dan berbeda ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, itu sakit kedua yang dirasakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Yang ketiga, Nabi SAW merasakan sakit demam yang begitu berat sekali, ikhwatul Islam. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, panasnya Nabi 2 kali lipat. Kalau kita demam biasanya 38, 39 atau maksimal 40, bayangkan berarti panas yang dirasakan oleh Nabi 80 derajat, karena 2 kali lipat. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi alwaja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyaksikan selama-lamanya, kata Ibunda kita Aisyah, ada orang yang sakit. Dan kita tahu orang yang sakit di zaman Nabi itu banyak. Sakit karena berperang, atau sakit karena memang ketentuannya. Dan Aisyah menyaksikan semuanya, sakit ini, sakit itu. Tapi apa kata Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi alwaja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyaksikan orang yang paling parah sakitnya, berat menahannya, dibandingkan dengan sakit yang dirasakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir bulan Safar sudah mulai merasakan sakit, agak sedikit berat badannya. Namun Nabi SAW masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan memang aktivitas Nabi tidak ada yang lain. Nabi SAW, ikhwatul Islam, semenjak Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka tidak ada lagi aktivitas Nabi kecuali berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin penting yang harus kita ingat. Nabi kita tahu, mulai dari kecil Nabi sudah bekerja, dan Nabi itu adalah orang yang paling rajin. Mulai dari kecil Nabi mengembala kambing, kemudian Nabi berdagang, kemudian Nabi memiliki harta yang banyak. Jangan kita anggap Nabi itu orang miskin, tidak. Nabi itu orang kaya. Kenapa Nabi kaya? Karena istrinya kaya. Ibunda Khadijah terkenal dengan kekayaannya, dengan kecantikannya, dengan kewibawaannya, dengan kesempurnaannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis, inni ruziktu hubbaha, sesungguhnya aku mencintai Aisyah itu karena Allah yang memberikan kepadaku rezeki untuk mencintai dirinya.
Artinya saking cintanya Nabi SAW, kalimat ini tidak pernah terucap oleh Nabi SAW ketika Nabi menikah dengan istri yang lainnya. Dan Nabi SAW tidak pernah menikah dengan wanita yang lain ketika Nabi bersama ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Seolah-olah kenapa Allah memilihkan Khadijah sebagai istri Nabi? Karena ibunda kita Khadijah memiliki sifat yang sempurna. Dan di antara salah satu kesamaan Khadijah dengan Nabi, sama-sama mereka tidak pernah bersujud kepada patung dan berhala. Nabi tidak pernah sujud kepada patung dan berhala. Khadijah pun demikian keadaannya. Sehingga pembantu Khadijah, dia mengatakan, dikala dia menawarkan dan mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, kalau engkau tahu bagaimana sifatnya, Muhammad itu mulia, jujur, dia memiliki sifat yang luar biasa, tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian pembantu ini mengatakan, dan aku melihat ada kesamaan di antara kalian. Kalian sama-sama tidak pernah sujud kepada berhala. Maka Allah satukan mereka semuanya. Artinya Allah melihat. Karena nanti di awal berdakwah, Nabi butuh modal. Karena dakwah itu butuh modal. Dan modal Nabi SAW adalah ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Allah berikan harta kelapangan kepada mereka, maka Nabi SAW sudah punya harta. Nabi kaya, Nabi pedagang. Kemudian ikhwatul Islam, namun pekerjaan ini terhenti ketika diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Ketika Nabi berada di bukit Gua Ghar Hira, kemudian Nabi diutus, dan Gua Hira itu adalah gua di mana Nabi kurang lebih sebulan lamanya berada di sana beribadah dengan agama Ibrahimiyah. Setelah itu sampai wafat, Nabi tidak pernah lagi datang ke Ghar Hira. Sehingga Gua Hira itu harus kita perhatikan. Gua Hira adalah gua yang memiliki nilai sejarah, tapi bukan memiliki nilai keutamaan. Nilai sejarah, iya, karena Nabi menghabiskan sebulan waktu di sana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Gua Hira ini ikhwatul Islam, terutama bagi yang pernah sampai, ada yang pernah sampai ke Gua Hira, kalau mereka melihat, maka pas di depan Ka'bah kita akan menyaksikan bagaimana orang yang tawaf. Seolah-olah Nabi SAW melihat tempat ini, kemudian menyaksikan orang tawaf, namun mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati Nabi tidak bisa menerimanya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan, Allah yang memberikan semuanya, namun mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Gua Hira ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana Nabi beribadah? Karena Nabi tidak ada ibadah, bagaimana tata caranya? Maka para ulama mengatakan Nabi beribadah sesuai dengan fitrahnya, dengan agama Ibrahimiyah. Karena agama Ibrahimiyah sudah mulai hilang dan dirubah-rubah. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ketika malaikat datang dan Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, semenjak itu pula Nabi tidak lagi bekerja sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tugas Nabi hanya satu, menyampaikan dakwah, amanah, risalah dan agama Allah kepada semuanya. Lantas bagaimana pemasukan Nabi SAW? Pemasukan Nabi, kalau Nabi berada di kota Mekah, maka ada yang membantunya, yaitu ibunda Khadijah. Begitu juga dengan pamannya. Walaupun Nabi SAW lebih sering tidak makannya, namun dikala Nabi berada di kota Madinah, ketika Nabi punya kekuatan dan terjadi peperangan, ada yang namanya ghanimah, harta rampasan. Dan harta rampasan itu 1/5-nya adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya, atau yang terkenal dengan faidnya. Maka itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Nabi SAW untuk menghidupi Nabi dan juga keluarga Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi tujuannya hanya satu. Setelah Nabi diutus, maka Nabi fokus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kita lanjutkan tentang Nabi SAW, ikhwatul Islam, ini hanya motivasi kepada kita bersama, sekedar mengingatkan. Walaupun sebenarnya saya malu mengingatkannya, tapi karena ini terpaksa kita mengingatkan. Kalau ada di antara kita yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita melihat ada seorang ulama, maka jangan biarkan mereka bekerja, suruh mereka fokus belajar agama. Sehingga nanti apa yang mereka sampaikan betul-betul ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hafal ayat-ayat Allah, mereka juga hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya yang menyampaikan agama mereka juga disebutkan dengan bekerja, kapan mereka akan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ilmu itu tidak mudah. Ilmu itu sebagaimana disebutkan di dalam pepatah, kalau seandainya kalian menghabiskan 24 jam dalam satu hari belajar agama, maka agama tidak akan memberikan kepada kalian kecuali sedikit.
Bagaimana kiranya kalau kita sambil santai-santai belajar agama? Tentunya tidak akan ada agama itu pada diri kita. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah Nabi SAW dikala berdakwah, habis pekerjaannya, Allah yang menanggungnya. Sedangkan ulama-ulama kaum muslimin, siapa yang bertanggung jawab kepadanya? Kita perintahkan dia, kita juga tuntut dia, tapi kita tidak ada kesempatan untuknya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan, misalnya kalau ada orang yang kita kenal di kampung halaman, seorang ustaz, seorang ulama, fokuskan dia belajar agama dan kita datang kepadanya, fokus belajar agama, ajarkan kaum muslimin tentang agama Allah Azza wa Jalla, ajarkan kepada mereka tentang akidah, tentang muamalah, tentang ibadah. Sedangkan masalah kehidupan jangan pikirkan, kami yang bertanggung jawab. Sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kembali mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi al-waj' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah menyaksikan orang yang paling serius sakitnya, rasa sakit yang beliau derita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah rasa sakit Nabi semakin hari semakin berat, semakin hari Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin tidak kuat, sampai pada suatu ketika di malam Jumat Nabi tidak lagi bisa salat menjadi imam bagi kaum muslimin dan bagi para sahabatnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika salat maghrib, Nabi SAW masih bisa menjadi imam. Nabi membaca surat Al-Mursalat. Ketika malam Jumat, Nabi SAW di salat maghribnya membaca surat Al-Mursalat. Kemudian setelah salat maghrib, Nabi kembali berbaring di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian menjelang waktu Isya, maka Nabi SAW sudah mulai merasakan sakit yang begitu berat yang membuat Nabi tidak sadarkan diri. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi tidak sadarkan diri, maka masuklah waktu Isya. Dan para sahabat mereka tidak berani yang tampil menjadi imam, tidak ada yang berani tampil menjadi imam. Karena tidak ada imam ketika Nabi SAW jadi imam. Makanya ikhwatul Islam, ini kaedah dikala Nabi SAW hidup. Makanya ketika Nabi wafat, kemudian dikala Nabi disalatkan, apakah ada yang menjadi imam dikala mensalatkan Nabi SAW? Ketika Nabi wafat, kemudian dikala Nabi wafat, Nabi dimandikan, kemudian Nabi dikafankan, kemudian setelah dikafankan disalatkan. Pertanyaannya, siapa yang menjadi imam ketika Nabi disalatkan? Siapa jawab? Siapa nak? Abu Bakar. Masya Allah. Kamu mau yang kuning atau mau yang ini? Terserah ya, Insya Allah. Sehat selalu nak ya. Bilang sama ayahnya jawabannya salah ya. Ini ikhwatul Islam. Siapa yang mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada yang menjadi imam. Tidak ada jawabannya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Jawabannya salah. Ada. Semuanya jadi imam untuk dirinya sendiri. Karena ada yang sholat itu untuk Nabi, mereka sholat ada yang satu, ada yang dua. Ketika yang sholatnya dua, pasti ada imamnya. Iya atau tidak? Iya. Artinya ikhwatul Islam, tapi secara umum mereka tidak mengatakan dirinya sebagai imam. Kenapa demikian? Imam itu adalah Nabi SAW. Sehingga Nabi dikala disolatkan, nanti akan kita terangkan ikhwatul Islam, Nabi tidak ada imamnya. Tidak ada yang menjadi imam dan tidak ada yang berani jadi imam. Karena yang imam itu adalah Nabi SAW. Dan memang secara hukum asal, apakah Nabi SAW butuh disolatkan atau tidak? Nabi butuh disolatkan atau tidak? Mudah jawabannya. Jawabannya cari sendiri. Nanti menjebak. Karena takut jawabannya menjebak ya. Tapi ikhwatul Islam, nanti kita sambung. Cerita ini nanti kita sambung. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi tidak sadarkan diri, Nabi pingsan, Nabi tidak sadarkan diri, artinya berat penyakit Nabi SAW. 3 bercampur sekaligus, sakit kepala, sakit di sini, demam yang begitu tinggi. Kemudian para sahabat mereka tidak berani jadi imam. Mereka menunggu Nabi SAW salat Isya. Kemudian biasanya orang pingsan itu berapa lamanya? Ada setengah jam? Ada atau tidak? Ada. Kami tidak tahu jawabannya karena kami belum pingsan. Belum pernah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Kadang 1 jam. Lama ikhwatul Islam, bukan sebentar, lama. Orang pingsan tidak sadarkan diri itu biasanya lama. Coba bayangkan para sahabat duduk di dalam masjid.
Kemudian mereka menunggu Nabi. Tiba-tiba Nabi bangun. Nabi bangun. Apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi SAW? Asallan nas. Apakah sahabatku mereka sudah melaksanakan solat Isya? Tak mungkin sahabat melakukan solat Isya tanpa Nabi. Sehingga ada sesuatu yang menjanggal di dalam hati para sahabat Nabi. Artinya biasanya Nabi yang jadi imam, sekarang Nabi tidak sadarkan diri. Maka Nabi bertanya, apakah sahabatku sudah salat? Sahabat-sahabat karib kerabat yang ada di samping Nabi mengatakan, hum yantazirunaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka sekarang sedang menunggumu. Para sahabat tidak ada yang berani melakukan salat Isya. Karena memang salat Isya itu ikhwatul Islam adalah salat, nama lain daripada salat Isya itu adalah salat atamah. Atamah itu artinya, atau salat Isya itu nama lainnya adalah salat atamah. Kenapa demikian? Karena salat Isya itu bagusnya, waktu melakukan salat Isya yang paling bagus adalah diakhirkan. Tapi dengan syarat harus dengan imam ratib, imam kaum muslimin. Tapi kalau seandainya kita seorang saja mengakhirkan, maka jangan. Misalnya kata Ustaz, salat Isya bagus diakhirkan, kemudian kita salat Isya jam 12, kemudian imamnya mana? Tidak ada, berarti tidak bagus akhirnya. Yang bagus itu kalau sama imam, imam ratib, imam masjid, imam daerah di situ. Kalau dia mengakhirkan, maka itu lebih bagus. Tapi itu sulit bagi kaum muslimin, sehingga Nabi mengatakan yang demikian karena Nabi hanya pernah melakukan satu kali saja. Karena Nabi tahu itu berat bagi kita bersama. Kalau Isya diakhirkan, berat bagi kita bersama. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi bangun, maka Nabi bertanya, apakah sahabatku sudah salat? Mereka menjawab, belum, mereka menunggumu ya Rasulullah. Nabi meminta air, bejana yang ada airnya, Nabi siram ke atas kepalanya, Nabi basuh ke mukanya, agar Nabi kuat, karena betul-betul panas. Kemudian ikhwatul Islam, baru saja Nabi melakukan yang demikian, Nabi pingsan lagi. Nabi tidak sadarkan diri lagi dalam waktu yang lama. Kemudian menunggu, sahabat menunggu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka Nabi kembali siuman, kembali sadar, dan Nabi kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya pun masih jawaban yang sama. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali meminta bejana yang ada airnya. Nabi kembali membersihkan, membasuh wajah, kepala dan badannya. Kemudian Nabi setelah melakukan yang demikian, Nabi kembali tidak sadarkan diri. Sudah 3 kali. Kemudian dalam waktu yang lama, Nabi kembali sadarkan diri, masih bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya pun masih jawaban yang sama. Kemudian Nabi kembali meminta bejana yang ada isi airnya. Nabi kembali melakukan perkara yang serupa. Kemudian Nabi kembali tidak sadarkan diri. Sudah 4 kali. Ketika yang keempat kalinya ikhwatul Islam, Nabi pun merasa, dikala Nabi sudah siuman dan bangun, maka Nabi merasa tidak mungkin lagi untuk menjadi imam bagi para sahabatnya. Belum lagi waktu Isya habis waktunya. Karena Isya itu ikhwatul Islam, memang terjadi perbezaan di antara para ulama, tapi yang paling kuat di antara perkataan yang ada, waktu Isya itu habis pertengahan malam, bukan sampai subuh, tapi waktu Isya itu habis pertengahan malam. Kemudian khawatir kalau waktu Isya sudah habis, maka di saat itulah Nabi SAW mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat indah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar, suruh dia jadi imam bagi para sahabatku. Abu Bakar tidak ada di sana. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW mengatakan kalimat ini, ibunda kita Aisyah berada di samping Nabi SAW. Ibunda Aisyah bukan ingin membantah Nabi SAW, tapi dia kasihan kepada ayahnya. Karena orang yang paling lembut hatinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling mudah meneteskan air mata adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sering menangis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling kuat imannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang selalu datang bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikala Nabi mengatakan kalimat ini, ibunda kita Aisyah mengatakan kepada suaminya, "Ya Rasulullah, cari yang lain. Jangan tunjuk Abu Bakar As-Siddiq." Mengapa Aisyah mengatakan yang demikian? Bukan berarti Aisyah menentang perkataan Nabi SAW. Karena Aisyah tahu siapa ayahnya. Karena dia khawatir kalau seandainya Abu Bakar yang menjadi imam, baru saja dia mengucapkan Allahu Akbar, maka yang didengar bukan ayat Al-Quran, tapi yang didengar adalah tangisannya. Bagaimana dia menggantikan posisi Nabi SAW? Dia orang yang paling lembut hatinya, paling mudah meneteskan air mata. Kalau dia menggantikan posisi Nabi SAW, kemudian dia berdiri di tempat Nabi berdiri, dia mengucapkan Allahu Akbar, Nabi sakit di sampingnya, dia menjadi imam menggantikan Nabi SAW. Siapa yang tidak menangis dalam keadaan tersebut? Maka Aisyah tahu siapa ayahnya. Sehingga Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, cari yang lain, jangan Abu Bakar Siddiq." Nabi tidak mau.
Nabi hanya mau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi kembali mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian itu, kata Nabi kepada keluarganya, terkhusus kepada Aisyah, kalian itu sama dengan wanita-wanita yang mengelilingi Nabi Yusuf. Apa maknanya? Ada makarnya. Itu ada istilah. Bukan berarti Nabi SAW marah. Dan Aisyah punya tujuan untuk membantu ayahnya agar nanti salat, kalau seandainya Abu Bakar yang jadi imam, tidak selesai salat Isya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau Abu Bakar menangis dengan tangisan yang lama, para sahabat pun juga menangis. Kapan selesai salatnya? Itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Nabi kembali mengulang, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Maka seketika itu juga ikhwatul Islam, para sahabat yang ada di sekeliling Nabi SAW, ada di antara sekeliling Nabi. Yang pertama adalah istri Nabi. Istri Nabi itu ada 9 yang selalu menemani Nabi SAW. Ada Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Safiyah, ada Maimunah, ada Zainab, ada Maria. Itu ada istri Nabi yang selalu bersama Nabi SAW. Kemudian yang laki-laki dari karib kerabat Nabi yang terdekat, ada Al-Abbas, ada Ali, ada Fadl, ada Kusam, ada Usama. Itu yang selalu bersama Nabi SAW. Ketika mereka mendengarkan Nabi mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, maka salah satu di antara mereka berlari mencari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ikhwatul Islam, maka pada akhirnya Umar pun mengetahui apa perintah Nabi. Ketika diketahui, maka didapatkan Abu Bakar As-Siddiq dikala dikatakan kepadanya Nabi perintahkan kamu jadi imam. Maka yang mengatakan kalimat ini adalah Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Jangan aku yang jadi imam, kamu yang jadi imam. Kata Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar mengatakan, yang diperintahkan Nabi adalah engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mungkin aku yang menjadi imam, karena engkau yang diperintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya karena itu merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun menjadi imam menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan awalnya adalah solat Isya di malam Jumat. Dan betul apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baru saja Abu Bakar mengatakan Allahu Akbar, maka yang terdengar setelahnya bukan bacaan ayat Al-Quran, tapi tangisan, rindu, kasihan, mengenang, mengetahui keadaan Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan di antara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi tidak mau orang lain yang menggantikan imam. Maka para sahabat mengatakan ikhwatul Islam, ini merupakan dalil yang paling kuat, yang paling pantas menjadi pemimpin setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Para sahabat mengatakan, kalau seandainya Rasulullah meridai dirimu untuk menjadi imam kami dalam masalah agama, apakah kami tidak ridha menjadikan dirimu sebagai imam kami dalam urusan dunia? Paham kalimat ini? Kalau Nabi ridha kepada Abu Bakar menjadi imam masalah agama, artinya dalam masalah agama saja Nabi ridha kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka kami para sahabat, kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apakah kami tidak ridha menjadikan dirimu sebagai imam dalam urusan dunia? Urusan dunia. Kalau agama Nabi ridha, maka dunia tentu Nabi lebih ridha kepada dirimu. Kemudian di kota Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi imam salat bagi kaum muslimin 17 kali salat selama Nabi SAW masih hidup. Yang pertama 1 rakaat, yaitu salat Isya di malam Jumatnya, kemudian di hari Jumat, kemudian hari Sabtu, kemudian hari Ahad, kemudian di pagi Isnin. 17 salat mulai dari Isya di malam Jumat, kemudian di hari Jumatnya, hari Sabtunya, hari Ahadnya, dan salat subuh di hari Isnin. Ketika salat subuh di hari Isnin, ikhwatul Islam, itu adalah kali terakhir Abu Bakar menjadi imam di mana Nabi SAW masih hidup. Artinya 17 kali salat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi imam menggantikan Nabi SAW, dan itu merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Maka kemarin pernah kita bertanya, yang pernah menjadi imam di kala Nabi masih hidup itu ada 2. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah siapa yang kedua? Kalau tidak tahu kita tutup buku. Siapa? Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Betul jawabannya? Betul? Nah, kalau betul ya udah. Masya Allah.
Silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Walaupun menurut kami salah ya. Baik, ikhwatul Islam, yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dua orang sahabat inilah yang mereka pernah menjadi imam ketika Nabi SAW masih hidup, dan itu kemuliaan untuk mereka semuanya. Dan kedua-duanya adalah penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan namanya atau yang kita kenal dengan al-ashra al-mubashiruna bil jannah. Ada 10 orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, semua sahabat itu pasti masuk surga, semuanya tanpa terkecuali. Dan itu merupakan di antara keyakinan kaum muslimin. Semua kaum muslimin mereka mengatakan para sahabat masuk surga, tapi ada di antara mereka yang disebutkan secara terus terang oleh Nabi. Abu Bakar di dalam surga, Umar dalam surga, Utsman dalam surga, Ali dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga, Talha dalam surga, Zubair dalam surga, Zaid dalam surga, Sa'ad bin Abi Waqqas dia di dalam surga. 10 orang yang disebut oleh Nabi SAW berada di dalam surga. Siapa yang hafal? Lupa lagi ya. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW demikian keadaannya, maka tentu 5 hari ini para ulama setiap kali mereka bercerita tentang wafatnya Nabi, 5 hari ini pasti ditulis satu persatu. Hari Kamis, apa yang terjadi? Hari Jumat, apa yang terjadi? Hari Sabtu, apa yang terjadi? Hari Ahad, apa yang terjadi? Hari Isnin, itu adalah musibah yang melanda seluruh dunia, yaitu wafatnya baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah ikhwatul Islam kita akan kembali menyempurnakan cerita tentang bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah sejarah yang sangat indah yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya. Cerita tentang Nabi yang mulia, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan Allah mengatakan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW aula, lebih utama, min in-nabi aula bil mu'minin, lebih utama untuk orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Artinya kalau kita hafal tentang sejarah kita secara detail, maka begitu juga sejarah Nabi kita juga harus hafal. Artinya bentuk kita memuliakan Nabi SAW sesuai dengan ayat ini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang tidak bagus, kami juga mohon dimaafkan. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ikhwatul Islam, ketika kita bisa berkumpul di kota Madinah dengan bahasa yang bisa kita pahami semuanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berada bukan di daerah kita berada di daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita nikmat yang mulia ini, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Karena semua mereka yang belajar agama di dalam Masjid Nabawi, status mereka adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hadis ini Imam Malik berani mengatakan bahwa Madinah, Masjid Nabawi lebih mulia daripada Makkah Al-Mukarramah. Iya, perkataan ini mungkin agak sedikit berlebihan, tapi kalimat ini tentu ada alasan. Walaupun jumhur para ulama mereka menyelisih Imam Malik, tapi harus kita tahu salah satunya adalah hadis ini. Satu-satunya hadis yang ada di dunia yang tidak akan kita dapatkan di daerah mana saja. Di Mekah pun tidak akan kita jumpai hadis ini. Hadis yang menyatakan barang siapa yang belajar agama di Masjid Nabawi, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga status kita semuanya terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada pembahasan kita ini, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga Allah ampunkan dosanya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, para ulama kita, pemimpin kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratun mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura.
Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, lancarkan urusan, kembali kumpulkan mereka bersama keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu termasuk orang-orang yang dipanggil beribadah ke tanah haram Makkah Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله